Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melta Rohma. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, Prodi S1 Keperawatan. Saya kali ini akan menjelaskan sedikit edukasi tentang kesehatan gigi dan mulut. Tujuannya agar kita semua bisa menjaga kesehatan gigi dan mulut, dan juga untuk mengetahui pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Lalu ada tujuan khususnya juga, yaitu untuk mengetahui bagaimana cara memelihara kesehatan gigi dan mulut. Baik, kita langsung saja ya ke materi. Kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Kesehatan gigi juga merupakan salah satu komponen kesehatan secara menyeluruh dan tidak dapat diabaikan, terutama pada tingkat sekolah dasar. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2004. Masa anak usia sekolah merupakan masa untuk meletakkan landasan kokoh bagi terwujudnya manusia yang berkualitas, dan kesehatan merupakan faktor penting yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Nah, selanjutnya ada bagian-bagian mulut. Teman-teman tahu nggak sih bagian-bagian mulut itu ada apa aja? Nih, tahu, kita simak baik-baik ya. Jadi, bagian-bagian mulut itu, mulut dibentuk oleh dua rahang, yakni rahang atas dan rahang bawah. Rahang itu ada di sebelah sini ya, di sini. Rahang atas dan juga rahang bawah. Pada rahang ini terdapat gigi dan gusi. Gigi dan mulut sendiri berfungsi untuk mengunyah, berbicara, dan memberikan bentuk yang harmonis pada muka. Nah, kita lanjut ya teman-teman nih. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman, pernah nggak sih teman-teman mengalami masalah pada gigi kalian gitu? Kita simak ya, mungkin masalah gigi yang teman-teman sering rasakan itu. Contohnya yang pertama itu ada karies. Karies merupakan demineralisasi permukaan gigi yang disebabkan oleh bakteri. Produk dari bakteri yang terdapat di dalamnya yang berupa asam. Dalam periode waktu tertentu, asam ini akan menghancurkan email, menyebabkan terjadinya gigi berlubang. Gigi berlubang merupakan satu bentuk kerusakan pada gigi email. Selanjutnya ada penyebab gigi berlubang. Apa sih penyebabnya? Kok gigi bisa berlubang kayak gitu? Kenapa gitu kan? Banyak banget ya di sini permasalahannya, apalagi anak kecil itu banyak yang mengalami gigi berlubang. Kita simak penyebabnya, yaitu yang pertama bisa disebabkan oleh plak. Plak itu yang muncul yang mulai terkumpul 20 menit setelah makan yang berisi bakteri. Yang kedua, plak tidak terangkat akan mengeras menjadi kalkulus. Yang ketiga, plak dan kalkulus mengiritasi gusi, mengakibatkan pembengkakan gusi dan kegoyangan gigi. Yang keempat, asam yang dibentuk oleh bakteri pada permukaan email menyebabkan gigi berlubang. Yang kelima, gigi berlubang akan merusak pembuluh syaraf dan pembuluh darah sehingga menyebabkan abses gigi. Yang keenam, lubang gigi yang tidak ditambal akan menyebabkan gigi tanggal. Dan yang ketujuh, gigi berlubang dapat terjadi pada semua umur, paling sering terjadi pada anak-anak dan usia muda. Gigi berlubang pada anak-anak menyebabkan banyak hilangnya gigi pada usia muda. Jadi sekarang teman-teman udah pada tahu kan kenapa penyebabnya gigi kalian itu bisa berlubang. Dan selanjutnya ada tanda-tanda gigi berlubang, yaitu yang pertama adanya lubang pada gigi, yang kedua makanan-makanan mudah terselip dalam lubang dan dapat disertai rasa sakit atau tidak warna hitam pada permukaan gigi. Dan yang ketiga, sakit gigi atau ngilu terutama saat makan dan minum yang panas ataupun dingin. Nah, kalau misalnya udah gigi berlubang kayak gitu, apa sih yang harus kita lakuin? Kita harus kemana? Harus pemeriksaan apa dulu gitu kan? Dan kalau misalnya kalian sudah mempunyai tanda dan gejala yang seperti itu, kalian harus cepat-cepat segera ke dokter ya, biar dilakukan pemeriksaan lanjutan. Itu pemeriksaan gigi berlubang dapat dilakukan dengan pembuatan foto ronsen, dan sedangkan tahap perawatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, gigi berlubang dibersihkan dengan menggunakan bor. Yang kedua, dapat ditambal dengan menggunakan amalgam, emas, porselen, dan resin komposit. Yang ketiga, porselen dan komposit sering dipakai untuk gigi depan karena mempunyai warna mendekati warna gigi alami. Yang keempat, amalgam dan emas lebih kuat dan sering dipakai untuk gigi belakang. Setelah kalian mendengarkan edukasi di atas tentang pemeriksaan gigi berlubang dengan menggunakan bor, dengan ditambal, kalian mau nggak sih punya gigi berlubang? Enggak kan? Nah, jadi kita harus bisa mencegahnya.
Bagaimana sih cara pencegahan gigi berlubang agar gigi kita tetap sehat dan terawat? Nah, kita simak ya bagaimana pencegahan gigi berlubang. Pencegahan gigi berlubang, kita dapat mencegah terjadinya gigi berlubang itu diantaranya dengan cara yang pertama menjaga kebersihan gigi dan mulut. Yang kedua, kita harus menyikat gigi sedikitnya 2 kali sehari dengan pemakaian dental floss. Yang ketiga, pemeriksaan rutin setiap 6 bulan sekali. Dan yang keempat, setelah makan makanan yang lengket sebaiknya kita menyikat gigi dan kumur-kumur. Sebetulnya cara untuk mencegah gigi dan mulut kita tetap sehat dan tidak berlubang, tidak terkena penyakit gigi itu mudah ya, tergantung cara kita bagaimana merawat gigi dan mulut tersebut. Lalu yang kedua ada gingivitis. Gingivitis adalah sebuah inflamasi dari gusi yang disebabkan oleh akumulasi plak dan bakteri. Gingivitis adalah suatu kelainan berupa peradangan pada gusi. Gingivitis adalah suatu bentuk dari penyakit periodontal. Penyakit periodontal terjadi ketika inflamasi dan infeksi menghancurkan jaringan yang mendukung gigi, termasuk gusi, ligamen periodontal, sakit gigi atau tulang alveolar. Gingivitis disebabkan efek jangka panjang dari penumpukan plak. Plak adalah sebuah materi yang melekat yang terbentuk di sekitar gigi karena bakteri, saliva, dan sisa makanan. Lalu apa gejala gingivitis? Nah, jadi gejala gingivitis itu yaitu mulut kering, pembengkakan pada gusi. Yang kedua, warna merah menyala atau merah ungu pada gusi yang terlihat mengkilat. Dan yang ketiga ada perdarahan pada gusi. Yang keempat, gusi lunak pada saat disentuh tetapi tanpa rasa sakit. Nah, selain pencegahan gigi berlubang, di sini juga ada cara memelihara kesehatan gigi. Yang pertama itu bisa dengan dilakukannya diet makanan. Pencegahan terhadap gigi berlubang dapat dimulai dari diet makanan yang kita konsumsi. Orang dewasa, apalagi anak-anak, sangat menyukai yang namanya permen, coklat, ciki-cikian yang mengandung kali coklat ya teman-teman. Sebenarnya bukan tidak boleh kita mengonsumsi makanan tersebut, tapi sebaiknya setelah selesai mengonsumsi makanan-makanan tersebut yang manis-manis seperti itu, minimal sebaiknya kita harus berkumur-kumur sesudah makannya dengan menggunakan air putih. Dan lebih bagus lagi, kita melakukan penyikatan gigi, apalagi bila makanan tersebut lengket dan menempel di gigi seperti karamel dan ciki. Makanan yang lengket dan menempel pada permukaan gigi sejalan dengan waktu dan saliva atau air liur dan adanya bakteri akan terurai menjadi asam dan akan melarutkan jaringan keras email sehingga bakteri mudah rusak. Sehingga bakteri mudah masuk ke dalam jaringan gigi. Apabila hal tersebut telah terjadi, maka akan terjadinya gigi berlubang dengan gejala-gejala mulai dari linu saat minum air dingin, air panas, atau pada saat makan makanan yang manis, berlanjut sampai sakit gigi berdenyut dan bahkan sampai bengkak pada gusi. Bila sudah demikian, maka perawatannya akan lebih lama dan lebih kompleks. Nah, di sini ada makanan yang bagus untuk dikonsumsi untuk kesehatan gigi, kesehatan tubuh secara keseluruhan, yaitu makanan-makanan yang mengandung banyak serat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Selain bagus untuk pencernaan, makanan yang berserat juga secara tidak langsung dapat membersihkan sisa mulut yang lengket yang menempel pada gigi. 2. Dengan cara menyikat gigi. Dalam hal menyikat gigi, teknik apapun yang dipergunakan yang harus diperhatikan adalah cara menyikat gigi tersebut jangan sampai merusak struktur gigi. Karena kebanyakan di lingkungan masyarakat, banyak yang salah dalam melakukan penyikatan terhadap gigi sehingga menyebabkan gigi banyak yang rusak. Teknik penyikatan yang baik adalah dengan cara mempergunakan bulu sikat yang lunak dan arah penyikatan dari arah gusi ke arah gigi. Dengan demikian, selain melakukan pembersihan terhadap plak yang menempel pada permukaan gigi, juga melakukan pemijatan terhadap gusi yang akan memperlancarkan peredaran darah di sekitar gusi dan menjadi lebih sehat. Posisi dari bulu sikat gigi terhadap permukaan gigi itu sekitar 45 derajat. Tetapi apabila telah terbentuk karang gigi, maka harus kontrol ke dokter gigi untuk dilakukan pembersihan karang gigi. Karena hal tersebut tidak dapat dilakukan sendiri oleh pasien sebab memerlukan alat yang khusus. Nah, jika sudah ada yang berlubang, maka bisa dilakukan dengan yang ketiga, yaitu cara penambalan gigi. Penambalan gigi terhadap gigi yang berlubang sebaiknya dilakukan sedini mungkin sebelum kelainannya menjadi lebih berat lagi. Apabila penambalan dilakukan sedini mungkin, kunjungan ke dokter gigi akan lebih sedikit, dalam artian sekali datang bisa langsung dilakukan penambalan gigi.
Apabila kelainannya sudah lebih berat, maka gigi tersebut harus dilakukan perawatan terlebih dahulu sehingga memerlukan kunjungan yang lebih banyak. Pada saat sekarang ini jenis bahan tambal sudah lebih banyak lagi, baik dari segi kekuatan ataupun kemiripan bahan tambal dengan warna gigi, sehingga gigi yang sudah ditambal tidak terlihat seperti sudah ditambal. Nah, lalu ada pencabutan gigi. Pencabutan gigi dilakukan apabila gigi tersebut sudah tidak layak dipertahankan, dan apabila gigi tersebut menjadi penyebab dan infeksi di dalam rongga mulut dan dapat menyebabkan kelainan ke organ yang lainnya. Sebagai salah satu contoh gigi yang harus dicabut ialah gigi rahang bawah yang paling ujung dan tertanam dan menyebabkan sakit akibat dan bengkak. Bahkan dapat menyebabkan kesulitan buka mulut karena terjadi peradangan di sekitar gigi tersebut dan mempengaruhi jaringan otot di sekitarnya sehingga ototnya menjadi tegang dan sulit untuk membuka mulut. Pencabutan gigi ini termasuk ke dalam operasi kecil karena tingkat kesulitannya ya dibandingkan dengan pencabutan gigi biasa. Selanjutnya kita harus kontrol gigi 6 bulan sekali ya minimalnya. Kontrol tiap 6 bulan sekali dilakukan meskipun tidak ada keluhan. Hal ini dilakukan untuk memeriksakan apakah terdapat gigi yang berlubang selain yang telah ditambal sehingga dapat dilakukan perawatan sedini mungkin. Selain itu juga untuk melihat apakah telah terdapat kembali karang gigi dan kelainan-kelainan yang mungkin ada. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kritik dan sarannya boleh kalian teman-teman tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.